kita masuk pelajaran sebagaimana biasa. Dan selanjutnya kita diawali dengan doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kita baca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni. Selanjutnya kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, ini serentak kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Terima kasih. Silakan dulu. Ya. Tepuk tangan untuk Sema dulu. Selanjutnya kita mengecek kehadiran siswa di kelas 10 ini. Apakah di kelas 10 ini ada siswa yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua? Ya. Terima kasih kalau itu. Dan selanjutnya kehadiran ini ditingkatkan pelajaran berikutnya ya, karena kehadiran ini mendukung terhadap jalannya proses pelajaran. Baik kalau begitu, jadi pada hari ini kita masuk tentang materi yaitu hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau raja dan tawakal kepadanya. Itulah pembahasan pelajaran pada hari ini. Baik, mungkin kepada siswa tahu apa sebenarnya makna dari kata atau kalimat cinta itu sendiri. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Itu arti kata cinta itu sendiri berarti perasaan yang suci dan lembut berupa kasih sayang. Itu arti kata cinta. Tapi yang dimaksud ini cinta kepada Allah. Kemudian perasaan cinta itu ditandai dengan rasa rindu kepada orang yang dicintai. Artinya dalam satu kelas itu berarti saling mencintai ya. Itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari terhadap teman satu kelas. Nah, kemudian lanjut tingkatan cinta yang tertinggi dan yang paling hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling hakiki atau yang paling tertinggi kedudukannya. Jadi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati sanubari kita. Makanya kata cinta kepada Allah berarti harus tanamkan dalam jiwa atau hati
Itulah namanya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diterapkan dalam hati kita. Nah itu. Kemudian cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah. Di samping kaum raja selagi di samping khauf. Jadi kalimat khauf itu apa kira-kira dalam terjemahan bahasa Indonesia ini? Khauf ya, apa? Apa arti daripada kata khauf itu? Berarti takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu khauf. Sementara yang kalimat kedua raja. Apa itu raja? Raja, arti raja itu sendiri apa kira-kira di situ? Berarti berharap. Itu berharap kepada siapa? Berarti kepada Allah. Itulah arti dari kata kaum dan raja. Jadi ketiganya menjadi perasaan hati yang harus dimiliki setiap mukmin atau setiap siswa dan siswi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah penjelasannya dari pokok bahasa tadi ya, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuh dari pengaruh akal dan jiwa yang kuat akibat berpikir mendalam terhadap kekuasaannya di langit dan di bumi. Ya. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Kira-kira tahu ayatnya? Siapa yang bisa lafalkan ayatnya? 165. Kalau itu terjemahannya atau artinya dari ayat itu, ada yang bisa menerjemahkan? Nah, itu terjemahan ayat 165 tentang Quran surat Al-Baqarah. Artinya, dengarkan semua ini, saya bacakan. Nah, dan saya harap diingat semua ini karena saya bacakan. Artinya, dari antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Itulah terjemahannya tentang Quran surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 165. Nah, itulah penjelasannya tentang hakikat, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu sehat semua. Itu yang pertama. Itu menjalankan perintahnya yang paling utama. Nah, saya kira yang lainnya sudah jelas juga ya. Kemudian menyangkut larangannya banyak ya. Salah satunya kira-kira apa? Tentang larangannya. Misalnya dilarang apa ya? Coba sebutkan dulu. Ya? Berzina. Berarti itu ya. Dilarang berarti berbuat zina. Itu satu larangan dalam agama. Oke, betul. Saya kira itu yang contoh yang paling singkat ya. Kemudian yang kedua, aspek yang besar, mengutamakan Allah dalam segala hal. Berarti tidak ada waktu yang lain selain mengingat Allah. Artinya cinta kepada Allah akan membuat seorang muslim meletakkannya sebagai prioritas
Sesudahnya menjelaskan materi ini berarti saya akan mengevaluasi dalam bentuk kelompok tentang materi ini. Makanya sebelumnya saya bagi dulu kelompok ya menjadi berapa kelompok semua ini? 4 ya. Jadi saya tentukan dulu urutannya kelompoknya kalau begitu. Kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Ya sudah jelas kelompoknya, bagi dulu supaya jelas kelompoknya. Karena masing-masing kelompok ini menyelesaikan suatu pertanyaan-pertanyaan yang dalam hal dikerjakan dalam kelompok yang menyangkut materi. Sudah dipahami semuanya? Sudah jelas tentang kelompoknya semua? Baik, kalau begitu saya sudah dibagi semuanya. Jadi saya bagikan punya pertanyaan tiap-tiap kelompok ya, supaya dikerja dengan waktu 5 menit ya, jangan terlalu lama-lama ya, 5 menit. Saya kira pertanyaannya saya serahkan semuanya dikerjain ya. Itu pertanyaannya 2 pertanyaan terhadap materi tadi ya. Saya kira untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk menjawab tentang materi, pertanyaan materi yang telah dibahas bersama-sama tadi. Ya, silakan. Ya, silakan. Kelompoknya ditulis dengan ketua dengan nama anggotanya, dengan anggotanya. Saya kira. Ya, silakan. Dikerja. Silakan. Ya, silakan. Silakan. Kelompok 4 silakan. 3, 2, 1. Ya, silakan. Ini suami. Ada yang sudah? Sudah ya? Ya, sudah ya? Sudah. Nah, kalau sudah, ya, kita persentasikan per kelompok di depan teman-teman kelompok lain ya. Maksudnya dari kelompok manapun yang mulai pertama ya. Ya. Sudah semua ya? Sudah.
Sudah? Ya. Baik, kalau sudah semua akan dipresentasikan hasilnya itu supaya teman-teman atau kelompok lain itu bisa menanggapi jawaban dari kelompok yang tampil itu. Kalau ada tanggapannya, bisa ditambahkan, ya. Nah itu. Baik, kita mulai ya. Kita mulai dari kelompok kelompok 40 kalau begitu ya. Ya. Yang lain silakan mendengarkan, menyimaknya dan menanggapi terhadap jawaban kelompok 4. Nah, silakan kelompok 4 yang mewakili. Silakan. Ya. Ya, silakan kelompok 4. Silakan. Nah, dibaca dengan soalnya secara lengkap baru jawab supaya yang lain mengikuti langkah-langkahnya dari soalnya itu sampai jawabannya. Jadi, ya. Nah, ya, silakan kelompok 4. Bacakan. Silakan. Yang lain silakan ambil. Kalau bagi yang membacakan hasil kelompoknya silakan berdiri ya, supaya kelihatannya bahwa ini tampil yang duluan. Nah, silakan berdiri baru jawab. Berdiri semua. Berdiri. Nah. Dan siapa yang mewakili dari kelompok ini silakan untuk membacanya. Nah, silakan. Nah, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami untuk membacakan materi kami tentang yang akan dibacakan oleh Siti Mujahidah. Bagaimana cara menentukan akidah dalam diri seseorang sejak usia dini? Cara menanamkan akidah dalam diri seseorang sejak usia dini diantaranya yaitu menuntun anak untuk mengucapkan kalimat tauhid, yaitu senantiasa membacakan kalimat syahadat agar anak terbiasa mendengarnya. Menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mengajak anak berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajarkan kisah Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menceritakan kisah-kisah teladan dari para nabi dan juga mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa seorang hamba harus memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seorang hamba harus memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena cinta kepada Allah merupakan inti keimanan. Cinta kepada Allah merupakan konsekuensi dari keimanan. Cinta kepada Allah merupakan kekuatan hati, sumber kebahagiaan jiwa dan cahaya akhlak. Cinta kepada Allah merupakan obat dan cahaya bagi umat manusia. Allah telah menciptakan manusia dengan penuh kasih sayang. Itulah pemaparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah dari kelompok 4 tadi. Mungkin ada yang menanggapinya? Ada? Ada? Oh, tidak ada. Terima kasih kalau begitu. Nah, tepuk tangan dulu semua untuk kelompok 4. Ya, baik. Lanjut berikutnya kelompok 2. Silakan memaparkan jawabannya tentang materi tadi dan yang lain mendengarkan tentang jawabannya atau menanggapinya. Silakan kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan terbilang. Bagaimana cara menanamkan akidah dalam diri seseorang sejak usia dini? Cara menanamkan akidah dalam diri seseorang sejak usia dini diantaranya yaitu: 1. Menuntun anak untuk mengucapkan kalimat tauhid, yaitu senantiasa membacakan kalimat syahadat agar anak terbiasa mendengarnya. 2. Menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mengajak anak berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mengajarkan kisah-kisah Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menceritakan kisah-kisah teladan dari para nabi dan juga mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Membacakan dan mengajarkan Al-Quran. Mengapa seorang hamba harus memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seorang hamba harus memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena: 1. Cinta kepada Allah merupakan inti keimanan. 2. Cinta kepada Allah merupakan konsekuensi dari keimanan. 3. Cinta kepada Allah merupakan kekuatan hati, sumber kebahagiaan jiwa dan cahaya akhlak. 4. Cinta kepada Allah merupakan obat dan cahaya bagi umat manusia. 5. Allah telah menciptakan manusia dengan penuh kasih sayang. Itulah hasil dari diskusi dari pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Guru. Nah, mungkin kelompok lain ada yang menanggapinya tentang jawaban yang telah diberikan oleh kelompok 2. Kelompok lain? Tidak ada. Terima kasih kalau begitu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik, saya kira sudah cukup ya. Jadi terima kasih kepada semua kelompok menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Guru, dan mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran selanjutnya ya. Jadi baik, sebelum kita lanjut, saya ingatkan dulu bahwa dalam diskusi ini ya, mudah-mudahan bisa menjadi bobot atau tambahan ilmu untuk pertemuan selanjutnya ya. Oke. Sekarang kita melangkah berikutnya, yaitu apakah terhadap materi ini di antara adik-adik kira-kira yang menjadi kesulitannya di mana kira-kira ya? Di mana terhadap materi yang dibawakan tadi? Di mana letak kesulitannya? Di mana? Tidak ada? Oke, terima kasih kalau tidak ada. Baik. Ya, dalam diskusi ini perlu kita ketahui bahwa mengajak kita menanamkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena cinta itu merupakan perasaan yang suci dan lembut, berupa kasih sayang. Nah, kasih sayang siapa ini? Berarti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuh dari pengaruh akal dan jiwa ya, yang kuat akibat berpikir mendalam terhadap kekuasaannya di langit dan di bumi. Nah, ini yang perlu kita pikir. Berarti kekuasaan Allah itu sangat luas ya, yaitu antara langit dan bumi. Nah, itu kita bayangkan. Di mana-mana kita melihat, berarti disitulah kekuasaan Allah semua. Ya, tidak usah kita jauh-jauh. Hari ini berada di lingkungan sekolah ini, berarti apapun yang kita lihat berupa
pohon-pohon atau tumbuhan-tumbuhan, berarti itu kekuasaan Allah semuanya. Ya, itulah materi yang sempat saya bawakan pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Dan pelajaran ini tentunya ada lanjutannya ya pada pertemuan berikutnya. Saya kira itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.